Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab untuk pagi ini. Sebelum memulai Bekal Pagi kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 51. Sandar akan perjanjian Yesus. Bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Untuk semua orang diberi damai. Untuk semua orang diberi damai, kalau terus percaya akan janjinya. Tersedia keselamatan yang permai bagi yang harapkan janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur setelah melewati malam yang gelap dan penuh rahasia. Tuhan bangunkan kami dengan kesegaran baru di hari ini, dan sebelum kami memulai serta melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini, kami ingin memulainya dengan Tuhan, mendengarkan suara-Mu dan belajar daripadamu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati puji-pujian kami supaya memberkati banyak orang, dan firman Tuhan yang akan kami belajar juga membuat kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan bekal pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 66. Ada tempat bagi Yesus. Ada tempat bagi Yesus yang menanggung dosamu.
firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita berdoa. Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan dan anugerah yang masih kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu, dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan ini Tuhan, di pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, dan secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Para pentah daripada Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, meneguhkan, dan memberikan arahan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depannya. Mengusahakan perlindungan firman-Mu pada pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Siapa sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama lagi. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu masing-masing dan mengikutinya di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menaruh perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dan renungkan, kiranya menjadi pengingat bagi kita untuk menjalani hari kita lepas hari. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan teks yang telah kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Jadi beberapa poin. Jika kita melihat kembali dari perikop sebelumnya tentang salam, kepada siapa surat ini Yohanes tuliskan, yaitu kepada seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Ini juga digambarkan kepada sebuah gereja pada masa itu dan juga jemaat-jemaatnya. Dan kita di sini bisa melihat bahwa ada satu ungkapan sukacita yang Yohanes rasakan ketika dia melihat bahwa setiap orang-orang yang berada di situ atau jemaat-jemaat yang ada di situ masih bertahan di tengah kondisi dan situasi yang tidak mudah, di tengah banyaknya pengajaran sesat yang sedang terjadi. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, Yohanes bersyukur karena separuh dari anak-anak yang berada di situ atau separuh dari jemaat yang ada di sekitar situ, mereka masih memiliki pegangan yang teguh. Mereka masih memegang teguh ajaran Kristus. Walaupun ada beberapa yang sudah menyimpang dari ajaran yang seharusnya mereka miliki. Dan pada saat ini pun Yohanes mengingatkan lagi, meneguhkan para sidang jemaat yang ada di konteks ini untuk terus hidup takut akan Tuhan.
dia mengingatkan ajaran atau perintah-perintah yang sudah ada. Pada ayat yang kelima di sini kita bisa melihat bahwa, dan sekarang aku meminta kepadamu ibu, bukan seolah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menaruh perintah yang sudah ada pada kita dari semula, supaya kamu saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Inilah yang Yohanes ingin ingatkan lagi dan teguhkan kepada jemaat yang masih bertahan pada saat itu di tengah pengajaran sesat. Yohanes ingin meneguhkan tentang kasih yang sejati itu, yaitu kasih akan Tuhan, mengasihi sesama. Dan kasih itu ditunjukkan melalui kehidupan yang taat dan patuh pada perintah Tuhan. Dan saat kita taat dan patuh pada perintah Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Inilah yang Rasul Yohanes ingatkan kepada jemaat yang masih bertahan pada masa itu. Marilah kita memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, memiliki kasih yang mengajarkan kita untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga saat datang cobaan dan tantangan dalam kehidupan kita, kita tidak mudah terombang-ambing dari setiap tantangan dan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini Yohanes sangat menekankan menurut saya, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya, jika kita mungkin merasa bahwa kita sudah memiliki kasih, saling mengasihi sama kita melalui perbuatan kita hari lepas hari, tapi jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah sia-sia. Karena kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang utuh, bukan hanya sekedar sebatas pengetahuan atau sebatas tindakan yang tidak disertai dengan pengetahuan, tapi semuanya harus satu kesatuan yang utuh. Kita memiliki pengetahuan dan pengenalan akan perintah Tuhan yang benar, dan kita juga harus melakukannya. Bukan kita melakukan kasih itu tapi tidak mengetahui apa kasih itu yang sesungguhnya. Sebab kasih yang sesungguhnya itu adalah berasal dari Bapa. Sebab Bapa itu adalah kasih. Oleh sebab itu, mari kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena pada masa itu banyaknya pengajaran sesat, banyaknya pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu telah datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa yang telah kita perbuat. Oleh sebab itu, Yohanes mengingatkan kita supaya kita waspada terhadap ajaran-ajaran itu. Bagaimana kita waspada? Seperti yang telah dikatakan tadi di ayat yang ke-6, dan itulah kasih, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Bagaimana kita bisa mengerti perintah Tuhan? Yaitu melalui waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Yohanes mengingatkan kita juga pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita waspada dari setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Menjadi patokan bagi kehidupan kita itu perintah Tuhan, supaya kita tidak terbawa oleh arus ajaran-ajaran yang sekarang ini mungkin sudah muncul banyak sekali ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, bagaimana kita bisa mengatasi ajaran itu? Yaitu melalui firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan itu? Melalui merenungkan dan membaca firman Tuhan itu hari lepas hari. Dan kita meminta harapan hikmat daripada Roh Kudus supaya kita diberikan pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan itu. Karena di ayat ke-9 ini sangat jelas dikatakan bahwa setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Dan barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Baiklah, kehidupan kita memiliki hidup dalam ajaran yang benar, supaya Allah yang ada dalam diri kita ini terus memberikan pengertian yang benar kepada kita, sehingga melalui kehidupan kita nampak Yesus Kristus, nampak ajaran-ajaran yang benar, dan orang-orang lain yang melihat kehidupan kita boleh terberkati oleh kehidupan kita yang memancarkan ajaran Kristus itu. Dan melalui kehidupan kita juga orang-orang bisa melihat ajaran Yesus Kristus yang benar, bukan melihat ajaran Yesus Kristus yang salah. Dan pada ayat yang ke-10 dan 11 di sini dijelaskan bahwa kita harus tidak kompromi dengan ajaran sesat. Jika ada seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Ya, teks ini menunjukkan, mungkin jika kita berpikir secara
kasih ya. Kok orang saat datang kepada kita, kok kita tolak dia? Saat orang membutuhkan pertolongan mungkin kok kita tidak menerimanya, bahkan kita tidak mempedulikan dia. Jika kita lihat sepintas lalu, tapi ayat ini mengajarkan kita bahwa jika kita tahu orang itu salah dalam konteks bahwa dia sudah mengajarkan ajaran yang tidak benar, dia hidup tidak benar dengan apa yang sudah Tuhan beritakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita memiliki batasan. Kita jangan menerima dia lagi, dan kita jangan mengikuti kehidupan yang dia lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Ini adalah batasan yang harus kita miliki, yaitu kita harus menolak dengan sungguh-sungguh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Saat kita menerima dia atau memberikan ruang untuk dia bisa masuk ke rumah kita atau masuk ke dalam hati kita, itu menjadi suatu celah untuk dia bisa memberikan pemahaman yang salah, dan kita bisa saja tergoyahkan iman kita karena ajaran yang tidak benar ini. Maka oleh sebab itu Yohanes mengingatkan pada jemaat yang pada itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah kita menerima ajaran itu dalam rumah kita atau dalam hati kita. Jangan kompromi saat ada ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan tidak pada ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita menerima itu dan kita memberi salam-salam, ini menunjukkan suatu respon atau tanda bahwa kita menerima ajaran itu, atau hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat lebih dalam lagi. Dan hal ini menunjukkan bahwa ada suatu ketertarikan kita pada ajaran itu. Dan melalui semuanya itu, saat kita sudah memberikan hati sedikit, dan hal itu bisa membawa kita lebih dalam lagi kepada ajaran yang tidak benar dan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita diingatkan lagi bahwa mari kita menyelidiki setiap ajaran yang kita terima. Mari kita lihat, kita koreksi melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perintahnya yang sudah tertulis dalam Alkitab, supaya saat kita menjalani hari-hari kita, saat ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau ajaran Kristus, kita sudah memiliki batasan-batasan, dan kita menolak ajaran itu, dan kita tidak hidup dalam ajaran itu. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kita bahwa kita di dalam dunia ini terus diperhadapkan dengan tantangan dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dan bagaimana kita meresponinya itu, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita untuk memiliki kasih yang sejati. Kasih yang sejati itulah ada kasih yang didasarkan pada perintah Tuhan. Dan saat ada ajaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita lawan itu dan kita koreksi itu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, kiranya menjadi penguatan bagi kita untuk menjalani hari kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan. Kita ucapkan syukur yang kami rasakan jika kami boleh bertahan sampai saat ini, Tuhan, di tengah tantangan dan cobaan dalam dunia ini. Ada saja pemahaman dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu di dunia ini, Tuhan. Tapi kami masih boleh memiliki pemahaman yang benar akan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami untuk terus memiliki pemahaman dan pengenalan yang benar akan Engkau melalui firman Tuhan yang kami renungkan hari lepas hari. Berkati hikmat urapan daripada Roh Kudus mengurapi pribadi kami lepas pribadi, supaya kami tidak menyimpang, tidak memiliki pemahaman yang salah. Dan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hari lepas hari. Mari mampukan kami, kuatkan kami untuk menjalani hari-hari ke depannya. Menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, ya di dalam Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada program Bekal Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.